Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? Harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, selama kita pembelajaran di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan pastinya ya. Umi ingatkan bagi yang belum sholat duha, segera dulu sholat duha. Nah, baru setelah itu siapkan perlengkapan belajarnya. Ya, pelajaran kita hari ini adalah tematik tema 5G, subtema 3, pelajaran bahasa Indonesia yang judulnya mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan. Kita langsung masuk, apa sih itu surat? Nah, surat itu adalah media. Ya, media untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tujuan tertentu. Lalu apa itu surat undangan? Nah, surat undangan adalah surat yang berisi ajakan ataupun undangan perorangan ataupun sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Jadi yang namanya undangan itu dia berisi ajakan pasti. Lalu pengelompokan suratnya undangan terbagi menjadi 3 ya, berdasarkan sifatnya. Ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Kita bahas satu persatu. Undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya ini digunakan untuk kepentingan kedinasan atau tugas ya. Kemudian surat undangan setengah resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Jadi undangan ini contohnya itu undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, contohnya undangan acara ulang tahun anak-anak. Oke ya, paham ya anak Umi? Kita bahas nih bagian yang selanjutnya, bagian-bagian surat resmi. Lihat, perhatikan ya. Bagian-bagian surat resmi, nih, paling atas itu adalah kepala surat. Nah, kepala surat itu berasal dari lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat. Biasanya ada logonya. Ya, ada logonya, ada alamat suratnya, ada alamat yang ditulis, kemudian ada fax ataupun nomor telepon. Kemudian tuh lihat pembuka ya, pembuka surat itu terdiri dari tanggal surat, tuh posisinya di bagian kanan atas. Lalu nomor surat di bagian kiri atas, nomor surat, lampiran, halaman. Nah, dia punya itu, kalau surat resmi punya bagian-bagian itu. Lalu alamat tujuan surat, kepada siapa yang dituju, dan salam pembuka. Ini termasuk pembuka surat. Lalu kita masuk ke isi surat. Ya, isi surat tuh lihat, itu ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Lalu masuk ke bagian penutup surat. Bagian penutup surat itu terdiri dari salam penutup, hormat kami itu atau wassalam itu dia salam penutup. Lalu penanda tangan, namanya, tembusan jika ada, dan inisial atau cap kaki. Oke, nah kita lanjut. Bagian-bagian surat setengah resmi. Bagian surat setengah resmi itu nih beda dengan surat yang resmi tadi. Kepala suratnya ada, ya kan? Lalu nomor surat ini tidak wajib, boleh ada bisa enggak. Kemudian ada tanggal surat, ada perihal atau hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama penulisnya. Ini contoh suratnya ya. Masuk ke bagian surat tidak resmi. Nah, lihat, ini tidak ada kepala suratnya ya. Tidak ada kepala surat, tidak ada nomor, lampiran, hal, tembusan. Ini surat tidak resmi. Dia hanya berisikan salam pembuka, isi, dan salam penutup. Oke, kita masuk ke tugas. Nah, cara mengerjakan tugas, lihat nih. Dari catatan tadi di atas, berdasarkan bagian-bagian surat resmi, setengah resmi, dan surat tidak resmi, maka tentukan persamaan dan perbedaan dari ketiga surat tersebut. Buatlah dalam bentuk tabel. Persamaannya udah jelas. Persamaannya semua ketiga-tiganya ini memiliki, kasih contohnya ya, memiliki ada bagian salam pembuka. Lalu ada lagi? Iya, salam penutup dan yang lainnya. Nah, kalau perbedaan itu banyak, lihat. Ingat ya, surat resmi ada kop, ada nomor, lampiran, hal. Apakah surat tidak resmi ada itu? Apakah surat setengah resmi ada yang tadi Umi sampaikan? Nah, lihat, tulis di seperti yang Umi sampaikan di tabel ini ya, buat seperti tabel. Nah, tugas kedua, carilah surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi masing-masing satu lembar. Nah, kalau tidak ada, boleh cari di internet lalu ditempel di bukunya ya. Nah, selamat belajar anak Umi. Sampai di sini pembelajaran kita. Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.